Ya, shalom. Kembali lagi dengan saya dalam renungan dari Kejadian 16, pasal yang sangat menarik ya, cerita Abram yang semakin menarik ini. Langsung saja kita mulai, judulnya Hagar dan Ismail. Ayat 1, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Ya, masih ingat cerita Abram ke Mesir karena ada kelaparan yang sangat dahsyat dan di sana Abram tidak taat sama Tuhan. Ya, dia bilang ke Sarai, sekongkol, nih suami istri, kalau nanti ditanya oleh Firaun, bilang ya, kamu bukan istri saya, kamu adik saya. Dan saat Firaun berdua dengan Sarai, ya di situ Tuhan tegur dia. Ya, bahkan Tuhan kasih tulah yang dahsyat untuk Firaun dan seluruh isi keluarganya. Ya. Dan Abram meninggalkan Mesir dengan membawa banyak sekali ternak-ternak, bahkan budak-budak laki-laki dan perempuan. Nah, Hagar ini salah satunya yang dia dapat dari Mesir. Ya. Oke, kita lanjut. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Ya, sebenarnya nggak begitu. Ya, Tuhan mau memberikan anak, tapi ini Sarai bilang malah bilang Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Hambanya siapa nih, si Hagar. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Ya, luar biasa. Ya, Sarai punya usul, punya ide kepada Abram. Ya, mungkin dia pikir mungkin dengan caranya, maksudnya Tuhan kasih keturunan ini dengan cara Hagar kali ya. Nah, kalau sebelumnya, pasal sebelumnya, waktu masih ingat Tuhan datang ke Abram, dibilang jangan takut. Dan setelah kita cari tahu kenapa, apa yang membuat Abram takut, dia takut karena dia udah tua, dia nggak mau mati, tapi keturunannya nggak ada gitu. Padahal Tuhan udah janjikan. Dan Abram bilang, jangan-jangan nanti dari hambaku si Eliezer, ya, orang Damsik. Tuhan udah bilang bukan dari dia, tapi dari anakmu. Ya, kalau sekarang istrinya yang bilang mungkin dari Hagar, ya, bisa memperoleh anak. Ya, jadi dua-duanya gagal memahami. Ya, oke, kita langsung baca. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Nah, ini lagi. Ya, Abram lupa. Ya, waktu Tuhan bilang kalau keturunannya nanti anaknya dia sendiri. Saya kadang nggak tahu ya apa yang pikirannya Abram dan Sarai ini ya. Oke. Dia maksudnya mendengarkan bukan cuma mendengarkan doang. Oh iya 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 enggak. Tapi dia mendengarkan dan dia memang take action ya. Mengiyakan dan melakukan gitu ya. Ayat 3, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ya, tadinya usul Abram mendengar, kali ini benar-benar si Sarai bawa Hagar langsung nih. Abram, suami, kamu sama dia aja. Ya. Saya jadi keinget ceritanya Hawa. Ya, Hawa juga waktu dia kena tipu muslihat ular, ya, akhirnya dia ambil buah itu, dia makan, terus suaminya ada di situ, Adam, ditawarin. Dan Adam nggak ada marah, nggak ada kaget, nggak ada kayak ada argumen, loh kan Tuhan nggak larang ya semua buah dari pohon
Yang lain boleh makan, tapi buah pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan. Tapi dia malah ikut makan. Dan di sini kita lihat polanya terulang lagi. Ya, Hawa kasih ke Adam, kali ini Sarai ya kasih usul ke Abram dan didengar, dan Abram main langsung aja ya, nggak ingat tentang apa yang Tuhan bilang, nggak berdoa dulu ya. Wow ya, kita lanjut ya. Saya rasa kadang ini juga sering terjadi sama kita ya. Kita nggak percaya banget sama Tuhan. Padahal Tuhan lewat firman-Nya udah kasih tahu sama kita, dia adalah Tuhan yang mencukupi. Ya, carilah dahulu kerajaan-Nya, maka semua yang kita perlukan akan ditambahkan. Kita udah tahu ayat itu gitu. Tapi implementasi iman kita seringkali kita bantu Tuhan lah gitu. Tuhan udah janji, aku akan mencukupimu. Ya, tapi kita kadang memaksa diri ya, membuat segala sesuatu untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Ya. Tuhan udah bilang, aku akan bersamamu, aku akan menuntun kamu. Ya. Tapi kadang kita tergesa-gesa dengan cara kita sendiri, dengan keputusan kita. Ya, banyak sekali yang terjadi sama kita ya, seperti yang dialami Abram dan Sarah ini ya. Jadi ini yang terjadi bapak orang beriman ya. Sekalipun dia bapak orang beriman, ternyata jadi beriman itu bukan hanya percaya akan janji Tuhan, tapi percaya juga dengan timingnya Tuhan, waktunya Tuhan ya. Semuanya akan indah pada waktunya ya, menurut Pengkhotbah 3 ayat 11 ya. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Udah belagu dia. Dia nggak tahu kalau dia budak. Dia langsung pandang rendah. Nah, ini manusia ya, sifat bawaannya udah bawaan dari sononya ya, dari pabriknya, sombong. Ya, namanya juga kita dilahirkan orang berdosa. Dan apa yang terjadi di sini sebenarnya ini menggambarkan konsekuensi efek dari dosa ya, bisa mengganggu hubungan dengan sesama kita, merusak hubungan ya. Ayat 5 lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akhirnya saling tuduh menuduh. Mirip polanya terulang lagi, mirip dulu dengan Hawa dan Adam ya. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Nah, ini dia yang kasih ide dan usul si Sarai, malah dia yang menuduh Abram ya. Ayat 6, kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Nah, inilah satu tadi efek dari dosa ya, hubungan jadi rusak, terus bisa saling tuduh menuduh ya. Dan sekarang kita lihat ya, kalau kita baca ayat ini benar-benar nih, Abram lepas tanggung jawab. Dia kayak cuci tangan gitu lah. Karena dia bilang, udah, dia kan di bawah kekuasaanmu, buat aja apa yang kamu senang. Dia nggak bilang, ya sabar aja sama dia, nasihati dia dengan baik, jangan kau sakiti dia ya, jangan disiksa, jangan ya. Harusnya begitu gitu ya. Tapi Abram ya cuci tangan, dia nggak mau ikut campur. Nah, ini efek dari dosa itu ya. Berikutnya, lalu Sarai menindas Hagar. Nah, ini dia ya, diperlakukan semena-mena sehingga ia lari
meninggalkannya, ya. Wow, luar biasa, ya. Inilah saat manusia mau coba nolong Tuhan, saat manusia mau kasih solusi, ya, malah mengakibatkan penderitaan buat dirinya maupun penderitaan untuk orang lain, ya. Dan kayak tadi sama ya patternnya dengan Kejadian 3. Ya, ini wanitanya yang proaktif, tapi prianya ini imam yang juga imam dalam rumah tangga sangat pasif, ya. Tapi masalahnya sih bukan tentang siapa yang harusnya memimpin, walaupun ada ordernya, ada tatanannya di mana laki-laki harusnya memimpin, ya. Dan makanya nih kita laki-laki jangan pasif, ya, pimpin, ya, minimal tegur kalau memang ide dan usulnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita nggak ngelihat itu di Adam dan juga di Abram di sini, ya. Mereka agree aja, ya. Tapi sebenarnya sini permasalahannya adalah pada saat kita tidak percaya dengan segenap hati akan janji Tuhan. Ya, kalau Tuhan berjanji, Dia akan menggenapinya dengan caranya Dia, dengan waktunya Dia. Bukan cara kita, bukan waktunya kita. Ayat 7, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur, katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangnya dan kemanakah kamu pergi? Ya, waktu itu Tuhan jalan di tengah-tengah taman, Dia bertanya, Adam, di manakah kamu sekarang? Hagar, ya, dari manakah datang dan kemanakah pergimu? Bukan berarti nggak tahu, ya, Tuhan tahu. Tapi Tuhan itu selalu tertarik untuk tetap punya hubungan dengan kita semua, ya. Dan luar biasa kalau saya lihat, ya, Hagar dibuang sama majikannya, ya, karena dia juga sombong. Mungkin kalau tadinya dia rendah hati, nggak sombong, mungkin nggak diperlakukan dengan semena-mena begini, ya. Tapi karena dia sombong, ya, dia juga ada konsekuensinya, ya. Dan luar biasanya Tuhan langsung datang ke dia, malaikat Tuhan, ya, langsung datang, langsung ikut campur dengan permasalahan yang ada, ya. Bahkan sebelum kita lihat ada yang bertobat, ya, nggak ada kata bertobat di sini, ya. Hagar juga nggak ada bertobat. Sebelum bertobat, Tuhan langsung turun tangan. Ya, inilah karakter Tuhan, ya. Tuhan selalu punya rasa kasih sayang, punya pengertian, ya. Tuhan itu selalu baik untuk orang-orang yang hatinya hancur, ya. Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ya, mungkin di sini kenapa disuruh balik? Ya, sekalipun kata biar kamu ditindas, ya, di bawah kekuasaannya, nggak apa-apa. Ya, karena kita tahu dia sedang hamil, dan saat itu wanita hamil dengan kondisi hamil ada di padang gurun itu nggak aman, ya, bisa mati kelaparan atau ya nggak tahu lah, ya. Tapi malaikat Tuhan suruh kembali, ya. Dan 10 lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya, ya. Ini malaikat Tuhan. Yang ada yang bilang ini sebenarnya Tuhan sendiri yang menghampiri Hagar dalam bentuk malaikat, ya. Bagaimana Tuhan sendiri memberkati Hagar dan keturunannya, ya, Ismail. Bahkan dibilang Tuhan sendiri akan membuat Ismail
keturunan Hagar ini banyak, bahkan sama tidak bisa dihitung karena banyaknya, ya. Sekalipun nantinya Ismail itu lahir, ya, karena akibat di luar ketidaktaatan Abram, eh, Tuhan masih membuktikan bahwa Dia itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, eh, sekalipun manusia gagal, setia sama Tuhan, ya. Ayat 11 selanjutnya kata malaikat Tuhan kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Seorang laki-laki ayat 12 yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anakmu itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Wow, ini profetik banget ya, ini nubuat terhadap Ismail dan keturunannya. Ya. Memang kita tahu Ismail ini nantinya akan melahirkan kaum Kedar. Sekarang adalah saudara-saudara kita orang-orang Muslim. Ya, orang-orang Muslim itu sepupu sama orang kita Kristen. Ya, orang Yahudi juga, ya, sepupu. Cuman memang Tuhan bilang kasih nama dia Ismail karena Tuhan sudah mendengar penindasan atasnya. Dan karakternya Ismail ini dan juga keturunannya dibilang seperti keledai liar, ya, nggak bisa damai dengan saudara-saudaranya sendiri, nggak damai. Dan apa yang kita bisa lihat memang ya di Timur Tengah sendiri, ya, mereka bisa saling perang satu sama lain, ya. Susah akur, ya, padahal sesama keturunan Ismail, ya. Ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. El Roy artinya Tuhan melihat, ya. Nggak dibilang di sini Tuhan yang menghakimi aku, Tuhan yang memerintah kepadaku, Tuhan yang mengatur masa depanku, takdirku, enggak. Ya, tapi di sini dibilang Tuhan yang melihatku. Ya, bagi Tuhan sosok Hagar itu Tuhan lihat juga dan Tuhan perhatikan. Ya. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahairoi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Wow, luar biasa. Karena ketidaktaatan Abram, ya, lahirlah dua anak di mana keturunannya itu tidak bisa dihitung, ya. Dan sampai saat ini apa yang firman Tuhan bilang itu digenapi, ya. Banyak orang menganggap Kejadian 16 ini ya ceritanya Hagar, ya. Tapi sebenarnya Hagar itu kayak cuman di permukaan doang, ya. Ada yang kebenaran yang lebih dalam dari situ, ya. Kita belajar sini tentang ketidaksabaran manusia, terus kemurahan Tuhan, ya. Kita belajar lagi tentang kesetiaan Tuhan yang tidak berubah, ya. Sekalipun manusia itu gagal, ya, salah dalam mengaplikasikan imannya, ya. Kita bisa lihat sini, sekalipun Abraham itu gagal, ya, ini tidak menggagalkan perjanjian Tuhan dengan Abram, ya. Tuhan akan menggenapinya. Sekalipun Abram tidak taat, sekalipun Abram tidak setia, ya, Tuhan sendiri yang menggenapi semua janji-janjinya, ya. Dan di sini kita bisa lihat juga, ya, di Kejadian 16 ini bahwa Tuhan terus bersama-sama dengan kita, nggak bakalan meninggalkan kita.
sekalipun di saat kita masih berusaha belajar untuk mempercayai Dia. Ya, saya pasti juga teman-teman ya, ke depannya akan ada momen di mana kita keluar jalur, ya, tidak taat sama Tuhan, tidak percaya Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri, eh, mau berhasil dengan cara kita sendiri. Kita tahu Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan akan, kalau kita cari dulu kerajaannya, ya Matius 6:33, maka segala sesuatu yang kita perlukan akan ditambahkan Tuhan. Ya, tapi akan ada saatnya di mana kita sok jago. Kita mau nolong Tuhan, ya. Tapi Tuhan kita ini luar biasa. Tuhan yang setia, eh, dan gak bakalan meninggalkan kita, menterlantarkan kita sekalipun. Ya, dalam perjalanan iman kita, ya kita bisa kendor, jatuh bangun. Ya, luar biasa Tuhan kita. Tetap semangat teman-teman semua. Ya, sampai ketemu di Kejadian 17. Tuhan berkati.